Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Gusbandi dengan NIM 203180122 dari kelas GMID semester 6 IAIN Ponorogo. Baik, di sini saya akan membahas tentang artikel saya dengan judul Dimensi GSI dalam Pendidikan. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Baik teman-teman, simak baik-baik penjelasan dari saya. Inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum. Kesempatan belajar tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masing-masing individu. Keberadaan pendidikan inklusif ini mendukung adanya pendidikan yang berkeadilan, yaitu pendidikan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, bahkan kelas sosial dan konstruksi sosial. Sebagai sesama makhluk hidup di dunia, manusia harus saling tolong-menolong, mendorong, memberikan motivasi kepada semua potensi kemanusiaan yang ada pada diri setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal ini dilakukan agar ABK dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal dan mampu meningkatkan kualitas kemandiriannya. Permasalahan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus atau disabilitas tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memenuhi hal tersebut. Menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan karena juga merupakan hak bagi semua warga negara tanpa membedakan baik yang mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Konsep pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang mempresentasikan keseluruhan aspek yang terkait dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Keberadaan pendidikan inklusif bukan saja penting menampung anak berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pada dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak yang berkelainan. Pendidikan inklusi bermaksud untuk mewujudkan situasi sekolah yang menghargai multikultural atau perbedaan antara sesama, khususnya perbedaan antara siswa normal dengan siswa yang tidak normal atau berkelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Karakteristik pendidikan dengan dimensi gender sosial inklusi. Ada beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Karakteristik tersebut antara lain: pertama, kurikulum yang fleksibel. Penyesuaian kurikulum dapat menerapkan pendidikan inklusi, tidak harus terlebih dahulu menekankan pada materi pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada anak berkebutuhan khusus. Jika ingin memberikan materi pelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, harus memperhatikan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian nomor 2, pendekatan pembelajaran fleksibel. Artinya, dalam aktivitas belajar mengajar, sistem pendidikan inklusi harus memberikan pendekatan yang tidak menyulitkan mereka, tentu untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian yang ketiga, sistem evaluasi yang fleksibel. Artinya, dalam melakukan penilaian harus memperhatikan keseimbangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal pada umumnya. Karena anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan anak normal pada umumnya, sehingga memerlukan keseriusan dari guru dalam melakukan penilaian. Terakhir yaitu nomor 4, pembelajaran yang ramah. Artinya proses pembelajaran yang ramah
Pendidikan konsep inklusi harus mencerminkan pendidikan yang ramah. Pembelajaran harus bisa membuat anak termotivasi dan terdorong untuk terus mengembangkan potensinya dan skill mereka sesuai tingkat kemampuan yang dimilikinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu integrasi pendidikan dalam dimensi gender sosial inklusi. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah luar biasa atau SLB untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada di sekolah luar biasa. Misalnya hanya dalam pelajaran kesenian atau olahraga. Jadi peserta didik SLB bersama dengan peserta didik reguler berada dalam satu kelas yang sama. Pendidikan inklusi merupakan sekolah yang mendasarkan atas pendidikan multikultural. Pendidikan inklusi sebagai alternatif pendidikan integrasi bagi anak berkebutuhan khusus memiliki 4 makna karakter tersendiri. Yang pertama, pendidikan inklusi adalah proses yang berjalan terus-menerus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. Kemudian yang kedua, pendidikan inklusi berarti memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan inklusi membawa makna bahwa anak kecil yang hadir di sekolah berpartisipasi untuk mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Yang keempat, pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya. Materi yang terakhir mengenai pro kontra sekolah berdimensi gender sosial inklusi. Contoh hasil penelitian dari Dian Putra Karana yang berjudul Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigalo. Terdapat permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan yang pertama yaitu terkait dengan peran stakeholder di bidang pendidikan, di mana masih minim kemampuan guru, kepala sekolah, dan pihak internal sekolah lainnya dengan mendukung terselenggaranya layanan bagi anak ABK. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pelatihan maupun bimbingan kepada mereka pada substansi materi pendidikan inklusi secara khusus. Permasalahan yang kedua yaitu terkait dengan sistem pengelolaan pendidikan, di mana masih minim pengetahuan dan keterampilan dalam pengetahuan sekolah reguler menjadi sekolah inklusi. Pengelolaan itu termasuk melakukan modifikasi kurikulum, identifikasi karakteristik peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, maupun pengelolaan pelayanan yang berbasis pendidikan inklusi. Permasalahan yang ketiga yaitu terkait dengan laporan evaluasi dengan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang masih minim dan belum dilakukan secara rutin dan terpadu. Laporan dapat diwujudkan berupa informasi pelaksanaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi sudah sejauh mana dan hal-hal yang belum dapat dicapai, sedangkan evaluasi adalah proses menilai sejauh mana ketercapaian program pendidikan inklusi. Permasalahan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus atau disabilitas tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Untuk memenuhi hal tersebut menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan, karena juga merupakan hak bagi semua warga negara tanpa membedakan baik warga yang mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Kontra selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Febrian Kristiana mengenai orang tua dan guru terhadap implementasi pendidikan di PAUD yang dihasilkan pada orang tua dengan mengguru sikap yang negatif terhadap penerapan pendidikan inklusi. Hal ini ditujukan melalui pernyataan tidak setuju kepada siswa ABK berada dalam satu kelas dengan non-ABK.
orang tua masih mengkhawatirkan masih banyak kekurangan pada pendidikan inklusi jika siswa ABK belajar bersama dengan non-ABK. Seharusnya mereka berpendapat bahwa siswa ABK seharusnya bersekolah di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Baik, untuk kesimpulan materi yang kita bahas pada pembahasan kali ini mengenai dimensi GSI dalam pendidikan adalah konsep pendidikan inklusi merupakan bagaimana pendidikan yang harus mempresentasikan keseluruhan aspek yang terkait dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara yang sudah patut diapresiasi. Kemudian pada pendidikan inklusi sudah mengalami integrasi pendidikan dengan perubahan pendekatan belajar mengajar agar siswa dengan perbedaan gender, kultur, etnis, dan bahasa dapat mendapatkan kesetaraan pendidikan dalam institusi yang ada. Sekolah inklusi dirancang untuk menjadi sekolah heterogen dan harapannya dapat menjawab kebutuhan individu dalam hal pendidikan dalam konteks sosial yang sama. Namun sejauh ini dalam tahapan implementasinya di lapangan masih dihadapkan beberapa isu dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa sekolah penyelenggaraan inklusi secara umum, ada beberapa isu dan permasalahan pendidikan di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak terhambat implementasinya tidak bisa atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi, dan support system. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.